Halo semua, perkenalkan nama saya Galuh Yuliani. Saya penulis buku Mengapa Kita Gemuk, Sains di Balik Kenaikan Berat Badan dan Gaya Hidup Sehat Anti Gemuk. Pada video ini saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa kita gemuk. Why are we fat? Pertama-tama, saya ingin mengajak Anda menganalisis fakta obesitas di negara Amerika Serikat. Dapat dilihat pada diagram sebagai berikut, bagaimana kenaikan obesitas di tahun 88, 98, dan 2008 di negara Amerika Serikat. Pada tahun 88 belum banyak orang yang obes, dengan persentase hanya sekitar 10-15%. Namun di tahun 98, jumlahnya meningkat tajam ke angka 20-25%. Tapi di tahun 2008, terlihat bahwa laju obesitas sudah semakin naik, ada di kisaran 30 sampai di atas 30% di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Faktanya, 66% orang Amerika Serikat memang kelebihan berat badan dan mengalami obesitas. Dan saat kita berbicara tentang obesitas, kita sedang berbicara tentang suatu penyakit sindrom metabolik. Jadi ini bukan hanya semata-mata masalah penampilan atau estetika, bahwa kalau kita gemuk, banyak baju kita yang kekecilan, bahwa kita jadi kurang cantik kalau kita gemuk, itu masalahnya jauh lebih serius dibandingkan itu. Karena banyak sekali publikasi yang sudah menyoroti atau mengaitkan antara obesitas dengan berbagai penyakit-penyakit sindrom metabolik seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, kanker, stroke, batu ginjal, gangguan tidur, osteoartritis, bahkan penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya Alzheimer ataupun penyakit fatty liver. Biaya tahunan pemerintah Amerika Serikat yang digelontorkan untuk menangani obesitas dan penyakit terkait sudah sangat tinggi, sudah sangat menyedot anggaran kesehatan dari negara tersebut. Ada rilis yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University yang memperlihatkan capture antara prevalensi overweight di kalangan orang dewasa dengan mortalitas COVID-19. Apabila kita lihat secara umum, ternyata gradasi warna overweight prevalence itu memiliki kemiripan dengan gradasi warna dari mortalitas COVID-19. Ada beberapa negara yang merupakan pengecualian, seperti misalnya kawasan Australia dan New Zealand, yang meskipun memiliki prevalence overweight yang sangat tinggi, namun tidak memiliki mortalitas yang tinggi pada COVID-19. Ini menunjukkan penanganan COVID-19 yang luar biasa di negara-negara tersebut. Tapi di banyak negara lain, terdapat kemiripan dari gradasi warna prevalensi overweight dengan mortalitas COVID-19. Artinya, overweight, obesitas, dan penyakit-penyakit sindrom metabolik lainnya memiliki hubungan dengan potensi tingginya mortalitas COVID-19. Jadi orang-orang yang memiliki kondisi overweight dan sindrom metabolik biasanya lebih rentan terhadap serangan virus. Bagaimana dengan Indonesia ataupun negara-negara di Asia Tenggara? Ternyata trennya tidak berbeda jauh. Apabila kita lihat populasi overweight di negara-negara di Asia Tenggara, memang pemuncaknya adalah Malaysia dengan 44%, diikuti Thailand 32%, kemudian ada Singapura 30%, dan Filipina 26%. Indonesia ada di peringkat kelima dengan 21%. Namun, apabila kita memperhitungkan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta jiwa, sebetulnya jumlah populasi overweight di Indonesia lebih banyak dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Apabila kita lihat laju peningkatan orang-orang yang overweight dan obese di Indonesia juga sebetulnya terjadi peningkatan yang signifikan. Dari 10% di tahun 2007 naik menjadi 21%, dua kali lipatnya ya, di tahun 2018. Jadi sebetulnya masalah obesitas itu juga masalah yang semakin naik di Indonesia.
Oke, sekarang kita masuk ke alasan-alasan. Kenapa kemudian orang-orang kompakan semakin gemuk dari tahun ke tahun di banyak negara? Pertama, kita coba analisis porsi makan kita. Ini ada satu capture yang memperlihatkan bagaimana sajian di suatu restoran cepat saji ya, di tahun 60-an dibandingkan dengan tahun 2011. Ternyata memang ada perubahan porsi yang cukup signifikan. Misalnya dari segelas minuman bersoda, kita dulu mendapatkan 85 kalori. Sekarang karena botolnya semakin besar, maka kita bisa mendapatkan asupan hingga 590 kalori hanya dari satu gelas minuman besar. Dan itu sudah mencapai mungkin seperempat dari asupan normal orang dewasa apabila kita anggap itu 2000 kalori, begitu ya. Tapi untuk mereka-mereka yang sedang berdiet, mungkin mereka asupannya seharusnya lebih rendah dari itu. Mungkin 1500 atau 1800 kalori, dan itu berarti sudah mencapai sepertiga dari asupan kalori harian dari orang tersebut. Dan itu semua sudah dihabiskan untuk satu gelas minuman bersoda. Artinya apa? Kenaikan porsi makan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini sudah sangat besar dan mengindikasikan peningkatan asupan kalori harian kita. Dan ini berkontribusi kepada semakin gemuknya kita semua. Namun ada yang berdampak lebih signifikan sebetulnya. Apa itu? Itu adalah frekuensi makan. Kita mendengarkan anjuran pada beberapa puluh tahun terakhir ya, yang menyatakan bahwa kalau kita ingin diet, maka coba makannya frekuensinya lebih sering, namun dengan jumlah yang lebih kecil-kecil. Katanya itu akan membantu meningkatkan laju metabolisme sehingga akan memudahkan penurunan berat badan. Apakah anjuran tersebut tepat? Ternyata ada beberapa hasil riset di British Journal of Nutrition pada tahun 97 dan 2010 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau bahkan tidak ada perbedaan antara mereka yang makan dengan frekuensi yang banyak tapi kecil-kecil dibandingkan dengan yang frekuensi makannya 3 kali misalnya, tapi porsinya agak besar. Tentu saja dengan total kalori yang sama. Itu ternyata tidak ada peningkatan laju metabolisme ataupun jumlah kalori harian yang dibakar. Artinya, klaim tersebut kurang tepat atau tidak benar, gitu ya. Kemudian ada riset lain di tahun 2012 di PLOS ONE yang bahkan menyatakan bahwa makan dengan frekuensi lebih sedikit justru dapat membantu kita meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Sebaliknya, kalau kita makan dengan frekuensi yang sangat besar atau sering, dengan porsi yang kecil-kecil, itu malah justru akan meningkatkan rasa lapar kita dan rasa kenyangnya itu malah jadi nggak dapat. Kemudian ada riset lain yang mungkin lebih kuantitatif ya, karena di sini menunjukkan hubungan antara frekuensi makan dibandingkan langsung dengan perubahan dari BMI atau Body Mass Index. Dipublikasikan di Journal of Nutrition, Nutritional Epidemiology pada tahun 2017. Di riset ini bisa dilihat di gambar 2, ternyata kenaikan frekuensi makan, nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka frekuensi makan 1 dan 2 ini berpotensi membantu kita menurunkan BMI. Sementara frekuensi makan yang lebih tinggi, ini sampai 4, 5, dan 6 kali, itu akan meningkatkan BMI kita. Kemudian ada hasil lainnya pada B, ini menunjukkan hubungan antara waktu puasa dengan penurunan atau kenaikan BMI. Jadi puasa di sini yang dimaksud adalah pada saat kita berhenti makan di malam hari karena kita sudah istirahat dan tidur, kemudian itu waktunya mulai dihitung sampai kemudian di pagi hari kita bangun lalu mendapatkan asupan kalori pertama kita. Itu berarti breakfast ya, karena waktu puasa itu disebut sebagai fasting, kemudian saat kita makan pertama kali di pagi hari itu adalah breakfast atau sarapan. Lama waktu yang kita gunakan untuk tidak makan atau tidak mendapatkan asupan kalori, itu ternyata berkorelasi dengan penurunan BMI atau kenaikan BMI.
ya. Apabila kita menahan atau kita berpuasa di malam hari itu hanya 7-11 jam, ternyata itu berpotensi menaikkan BMI kita. Kalau kita makannya puasanya 12-17 jam, tidak akan ada pengaruh. Tapi kalau kita berpuasa di atas 18 jam, itu akan berpengaruh dalam menurunkan BMI kita. Artinya, apa rekomendasi dari hasil riset ini kalau Anda ingin menurunkan berat badan? Maka kurangi frekuensi makan, tidak ada snacking, karena kalau ada snacking artinya frekuensi makan bertambah ya. Kemudian jarak antara makan upayakan di atas 5 jam, lalu berpuasa di atas 18 jam. Kemudian apalagi yang berubah yang menyebabkan kita semakin gemuk? Yang terakhir dan mungkin yang paling signifikan pengaruhnya adalah makanan ultraproses. Apabila saya ajak Anda masuk ke supermarket, kemudian melihat sekeliling supermarket itu, kita akan menemukan makanan-makanan dalam kemasan. Makanan dalam kemasan plastik, dalam kemasan kaleng, dalam karton atau kardus, begitu ya. Nah, makanan-makanan yang seperti ini, apabila Anda lihat di baliknya, ada ingredients. Itu ada banyak sekali ingredients. Kemudian di beberapa ingredients, biasanya Anda mendapati banyak sekali kata-kata asing, ingredients yang Anda nggak kenal. Itu yang disebut sebagai zat aditif makanan. Gitu ya. Biasanya ada pengental, pengemulsi, pemanis buatan, pewarna, dan sebagainya. Nah, makanan-makanan dengan banyak sekali tambahan makanan yang memerlukan proses yang panjang dari raw material atau makanan asli ke makanan yang sudah dikemas, itu yang disebut sebagai makanan ultra proses. Ya, ultra proses ya. Ada makanan yang diproses biasa seperti misalnya kalau Anda membuat goreng pisang. Ya, pisangnya kan cuma dipotong-potong lalu digoreng. Itu 1 kali proses atau 2 kali proses begitu ya. Tapi makanan yang sangat banyak prosesinya ditandai dengan banyaknya zat aditif, itu adalah makanan ultra proses. Makanan ultra proses ini biasanya menambahkan banyak sekali minyak nabati, kemudian mengandung tepung-tepung yang dimurnikan atau refined flour, kemudian ada juga di dalamnya gula yang sangat banyak. Mungkin beberapa tambahan yang dominan selain gula adalah penyedap dan juga garam. Nah, inilah yang menjadi resep rahasia dari produsen-produsen makanan. Trio ini ya, garam, gula, dan penyedap yang membuat cita rasa makanan tersebut kemudian menjadi enak sekali dan membuat kita ingin membelinya terus dan terus. Itu yang dimaksud dengan makanan-makanan ultra proses. Apabila dilihat di sini, di hasil penelitian, ada 2 kelompok orang, satu kelompok mendapatkan asupan dari makanan ultraproses, kemudian kelompok yang lain mendapatkan asupan dari makanan yang diproses secara minimal. Ya. Ternyata hasilnya, orang-orang yang mendapatkan asupan makanan ultraproses akan mengalami kenaikan berat badan yang sangat signifikan dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi makanan yang tidak diproses atau yang diproses minimal. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dari makanan ultraproses terhadap kenaikan berat badan dan menjadi alasan mengapa kita semakin gemuk. Oke, kita ambil kesimpulannya. Ini adalah the whys, alasan-alasan mengapa kita gemuk. Pertama, porsi makan kita yang besar. Kedua, frekuensi makan kita yang sudah terlalu sering. Kemudian ketiga, jenis makanan kita yang kaya akan makanan ultraproses dan karbohidrat sederhana. Oke, pada video berikutnya kita akan menganalisis bagaimana pengetahuan-pengetahuan kita tentang alasan-alasan mengapa kita gemuk dapat kita gunakan untuk mencari program penurunan berat badan yang ampuh. Oke, terima kasih semuanya.